Assalamualaikum lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di BRI Kanwil Lampung yang di bagian saya itu adalah namanya inkubasi kalau dalam bahasa Indonesianya. Inkubasi itu adalah programnya pemberdayaan UMKM, desa, klaster, dan banyak lagi. Jadi program ini sebenarnya adalah development, kita mengembangkan UMKM, desa, dan klaster usaha. Jadi banyak kita ini membawahi Lampung dan Bengkulu. Yang akan bulan Januari akan ada 86 desa brilian. Desa brilian yang dalam artian desa yang akan kita majukan sebagai desa percontohan untuk Kanwil Lampung dan Bengkulu. Desa brilian ini secara prosesnya adalah bagaimana kita mencari keunggulan dari desa-desa tersebut. Dari segi BUMDesnya, dari segi usahanya, ya, dari terus juga klasternya apa yang harus bisa kita kembangkan. Terus kemudian Desa Brilian ini pun program pertama kita adalah Go Modern. Go Modern itu adalah peningkatan sumber daya manusianya di desa itu. Karena selama ini perhatian kita hanya UMKM yang ada di kota, yang dekat dengan lembaga perbankan. Nah, kenapa nggak kita mulai pembangunan kita itu dari desa? Nah, itu yang perintah dari pemerintah itu menyarankan seperti itu ke BRI, Pak. Makanya kita dibentuklah divisi Social Entrepreneurship dan Incubation. Dan juga sudah banyak sih desa-desa yang sudah kita kembangkan. Contohnya Desa Gebang, Desa Girimulyo, Desa Sindang Jaya, Sumber Urip, dan di Muko-Muko itu desa lupa saya, ada di Muko-Muko 1. Desanya itu namanya agak asing karena agak-agak kepadang-padangan gitu bahasanya. Jadi kita sudah ada 5 desa yang sudah kita kembangkan. Tadi saya lihat ada teman dari Curup ya Pak ya, mahasiswa kita ya. Jadi banyak desa yang akan kita kembangkan. Targetnya adalah 86 desa. Di sini kita minta teman-teman semua untuk bergabung dengan kita, bergabung dengan BRI khususnya di divisi Social Entrepreneurship and Incubation, itu untuk mengembangkan desa-desa tersebut. Mengembangkan desa tersebut, dan artinya adalah saya minta bantuan dari teman-teman untuk menjadi pendamping desa. Pendamping desa. Saya bisa share screen ya Pak ya. Sekalian aja deh saya bicara tentang materinya ya. Sudah? Sebentar Pak. Oke, sudah Pak. Sudah terlihat ya Pak? Ya. 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 Ini materinya berinkubator atau Desa Brilian. Jadi program Desa Brilian adalah desa binaan BRI yang memiliki seluruh atau kombinasi dari 4 aspek ekosistem sebagai berikut. Yang pertama adalah BUMDes. Terdapat BUMDes aktif sebagai penggerak ekonomi desa. Yang kedua digitalisasi yang terimplementasi di desa, termasuk keuangan digital dan pemanfaatan produk-produk digital BRI, Briling, Webpasar, dan Strawberry. Yang ketiga innovation, desa yang kreatif dalam memecahkan kemasyarakatan dan sosial desa. Yang keempat adalah sustainability, desa tangguh yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sektor usaha unggulan desanya. Nah, di sini saya kita berkolaborasi dengan teman-teman.
berkolaborasi untuk turun ke desa, cari adalah apa yang bisa diunggulkan dari desa, mapping, eksplorasi, explore dari desa itu apa yang bisa kita kembangkan dari desa itu. Dan kita minta kawan-kawan juga melakukan inovasi di desa itu. Inovasinya banyak, seperti misalkan kayak kemarin yang kita lakukan di Desa Girimulyo. Yang kita lakukan adalah desa itu sebenarnya ada air bersih yang mengalir dari gunung, tapi dia sistemnya masih selang-selang yang bukan inovasi, apa sih namanya? Aduh, apa itu namanya, Mbak? Ya, jadi ada desa yang dari gunung, dia mengalir air dari gunung, tapi dia melalui pakai selang, dia tidak ada henti-hentinya, tidak bisa ditutup. Jadi mengalir selama 24 jam. Kita kerjasama dengan desanya, kita kerjasama dengan BUMDesnya untuk pengelolaan air bersih. Jadi dibikinlah tower-tower dan penampungan yang dialirkan ke desa-desa. Dan dipasang filter-filter air yang bisa membuat air itu lebih bersih, lebih terjamin. Jadi akhirnya air bersih itu dikelola oleh BUMDes, lebih bagus, lebih baik, dan desa itu menjadi lebih produktif karena hasil dari pembayaran masyarakat itu ke BUMDes adalah untuk membangun desanya. Jadi tidak melulu desa itu ya sudah air mengalir sudah kita stop, udah nggak usah dirubah. Jadi itulah salah satu inovasinya seperti itu, salah satu contohnya. Terus juga kemarin ada yang tadi yang dari Curup juga kita Sumber Urip, Desa Sumber Urip, kita majukan Desa Sumber Urip itu kita majukan untuk pariwisata Gunung Kabanya, pariwisatanya. Kita bikinin videonya untuk lebih dipromosikan, terus juga mereka kita ajakin bangun ekowisata, terus juga kita bangun agrowisata kita akan berusaha untuk garap. Dan nanti di bulan Januari minggu kedua adalah kita akan melakukan pelatihan sumber daya manusianya untuk pengelolaan BUMDes. Untuk pengelolaan BUMDes tersebut, kita akan ajak BUMDesnya untuk mengelola supaya lebih baik lagi. Bagaimana sih caranya yang lebih baik? Nah, nanti kita akan undang orang-orang yang kompeten tentang BUMDesnya. Nah, jadi Desa Brilian ini adalah desa-desa yang sudah ditunjuk oleh BRI. Bukan ditunjuk ya, dalam artian adalah kantor-kantor BRI akan mengajukan desa-desa. Nanti yang akan kita akan kurasi mana yang desa yang terbaik. Kita akan kurasi bersama Kementerian Desa, PDTT, Desa Tertinggal, terus juga konsultan dan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi inilah kita akan ajak kawan-kawan gitu loh untuk melakukan inovasi di desa-desa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah programnya BRI. Jadi kita lebih ke peningkatan sumber daya manusianya. Untuk yang pertama, kita punya empat metode untuk pengembangan desa, yaitu adalah pengembangan desa dan UMKM adalah go modern, go digital, go online, dan go global. Karena dalam era digital seperti ini, dalam online, semuanya dengan online, apalagi sekarang sudah zamannya, sekarang ini pas waktu pandemik, kita semua dengan online. Bagaimana informasi itu sampai kalau kita tidak membikinkan digitalnya, atau kita tidak bikinin dia videonya, fillernya, atau kita bikinkan dia materi seperti ini aja, kita tidak bisa berkumpul kan? Kita harus melaksanakannya dengan Zoom. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan benar-benar inovasi untuk desa itu supaya lebih maju. Nah, teman-teman di sini nanti di bulan Januari kita sudah ada 86 desa yang akan masuk. Nanti saya minta bantuan dengan Pak Amir yang akan kita bagi-bagi, satu orang akan mengawal
2 orang akan mengawal satu desa. Kita tidak minta kalian untuk tinggal selama 1 tahun. Programnya 1 tahun di sini, di setiap desa. Kita tidak minta kalian tinggal dalam 1 tahun di desa tersebut. Sekali-sekali datang, ngobrol sama ininya. Ibaratnya kalian adalah perpanjangan dari Kanwil BRI Bandar Lampung. Ya, kita tidak akan daripada Kanwil BRI cari orang lagi, lebih baik teman-teman semua. Teman-teman semua nanti teman-teman bisa eksplorasi desa itu. Apa sih yang bisa dikembangkan dari desa ini? Apa sih nilai plusnya dari desa ini? Apa sih yang bisa kita angkat dari desa ini? Nah, itu tugasnya yang pertama. Terus yang kedua adalah kita punya rumah kreatif BUMN. Rumah kreatif BUMN itu adalah rumah tempat berkumpulnya para UMKM yang ada di Lampung dan Bengkulu. Nah, di Lampung sendiri ada RKB Bakauni yang tempatnya di Pelabuhan Eksekutif Bakauni, yang di Bengkulu ada di mana. Nah, ini rencananya kita akan bikin perpanjangan tangannya. Kayak teman-teman nih di kampus-kampus nih, saya bulan depan ada program, saya ada program di tahun depan ya, bulan Februari sepertinya, karena mundur. Saya ada program kerjasama dengan kampus-kampus. Dalam artian kemarin kalau yang Dharma Jaya, ada nggak yang kuliah Dharma Jaya di sini? Yang kuliah di Dharma Jaya ada? Nah, Ada yang ya. ikut Dharma Jaya? Nggak ada yang masuk nih? Ada Ya. ini Faris. Ya Ustaz. Di Dharma Jaya ya Mas ya, Mas Faris ya. Iya. Ya, kemarin kita sudah coba kerjasama dengan Dharma Jaya. Kemarin ada acara Dharma Jaya Startup Competition ya Mas? Kalau saya kurang mengikuti di acara itu. Ya, jadi kita kemarin ngadain sempat Dharma Jaya Startup Competition. Dharma Jaya Startup Competition itu lebih fokusnya adalah menjaring ide-ide mahasiswa untuk mengembangkan bisnis atau ingin memulai bisnisnya dengan baik. Nah, di sini kita kasih pendampingan selama dia mengikuti program itu selama 1 tahun. Nah, di sini kan teman-teman semua sudah ada yang sudah di kampus-kampus nih. Nah, coba saya pengen minta idenya untuk kampus kalian sendiri. Kira-kira apa yang bisa kita berbuat buat kampusnya? Itu salah satunya. Kita akan support, BRI akan support. Kemarin kita sudah di UIN, kita sudah di Dharma Jaya. Bulan Februari kita akan coba di Unila. Teman-teman yang di kampus lain silahkan kalau mau coba gitu loh. Pak, kayaknya saya punya ide seperti ini deh untuk kampus saya. Ya, di sini adalah kita pengen menciptakan entrepreneur baru. Kita punya fasilitas yang benar-benar bagus. Kita punya RKB, kita punya mentor-mentor terbaik. Kemarin pun di Dharma Jaya pun mentornya kita datangkan dari ICAT, dari Indonesia Contemporary Art and Design. Kita datangin dari dia. Kita punya fasilitas yang sangat baik, mentor yang sangat baik, yang ahli di bidangnya. Sayang kalau teman-teman tidak manfaatkan. Itu yang pertama. Saya pengen brainstorming ke kawan-kawan. Coba deh adain kegiatan di kampusnya. Apa kira-kira untuk mengembangkan entrepreneur mahasiswa-mahasiswi entrepreneur untuk kita kembangkan supaya jadi gitu loh. Jangan tanggung-tanggung, benar-benar entrepreneurnya jadi, benar-benar jadi pengusaha. Nah, itu misinya kita yang pertama. Salah satunya. Kita pengen dari mahasiswa yang tidak berpikir saya lulus pengen jadi pegawai, jangan. Tapi bagaimana saya lulus dan menciptakan bisnis. Dan harapannya, yang ketiga itu harapannya kita, kemarin saya ngomong sama Pak Amir, untuk wilayah Lampung ada 60 orang. Saya harapannya adalah membentuk kalian 10 kelompok.
enam orang untuk ide bisnisnya, dan ide bisnisnya itu akan kita inkubasi, akan kita dampingi, harus jadi, dan benar-benar bukan ide bisnis yang sekedar udahlah ini aja, bukan, enggak yang seperti itu. Benar-benar ide bisnis yang relevan, yang bisa diwujudkan gitu loh. Itu kita inginnya. Jadi yang pertama adalah satu, saya pengen teman-teman semua ikut program kita Desa Brilian untuk mengembangkan ekonomi desa. Yang kedua, berpikirlah tentang kampusnya. Ini berkelompok ya. Kalau yang Desa Brilian, satu desa 2 orang. Kalau yang Mau lewat halo. motor sana dia. Halo. Jadi itu lagi. Ya, yang kedua adalah yang pertama adalah Desa Brilian, satu desa 2 orang. Yang kedua adalah berkelompok teman-teman per kampusnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kampusnya? Kegiatan apa yang untuk menggrab, untuk meningkatkan entrepreneurship baru di kampusnya. Yang ketiga adalah saya minta dari kawan-kawan sendiri punya ide bisnis. Kalau untuk Lampung 60 orang, jadi saya pengen bikin 10 kelompok, satu kelompoknya 6 orang, ciptakan ide bisnisnya. Ya, di Bengkulu ada berapa orang Pak Amir? Di Bengkulu ada 12 orang Pak yang di UNIP. Yang di UNIP ya? Yang di asrama. Tapi ada juga yang non asrama dan ada juga yang di Curug. Ada juga yang di Curug. Iya, kalau total itu bisa ada sekitar 200-an Pak. Di Bengkulu sendiri ya? Nah, kalau di Bengkulu mungkin tidak sampai 200. Kita 200 hampir semuanya. Ya. Jadi saya pengen teman-teman semua ada ide bisnis yang bisa kita kembangkan. Jadi dari BRI itu banyak fasilitas yang terbaik, fasilitasnya. Kenapa nggak kawan-kawan semua yang ada di sini, ibaratnya kawan-kawan di sini tidak menggunakan fasilitas-fasilitas terbaiknya BRI, gitu loh. Manfaatkan fasilitas-fasilitas itu, karena banyak sekali. Ini malah orang di luar BRI yang rajin banget minta, ya, rajin banget minta, Pak saya minta narasumber dari ini, Pak saya minta narasumber dari ini. Coba saya pengen minta teman-teman semua untuk lebih berkembang menjadi entrepreneur baru yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita bentuk, dan teman-teman juga bisa mengembangkan desanya. Dan di desa itu teman-teman semua bisa melihat peluangnya, peluang bisnisnya seperti apa. Kalau ada kira-kira peluang yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semua, silahkan. Kami tidak akan menghalang-halangi dari desa tersebut, silakan. Nah, jadi desanya nanti tersebar di seluruh Lampung, Bengkulu, di Curug ada, Muko-Muko ada, pokoknya tersebar di mana-mana, semuanya ada, 86 desa yang akan kita pilih. Nah, itulah harapannya pada teman-teman semua bisa mengeksplorasi kemampuannya. Nanti bisa ngobrol sama kepala desanya, sama BUMDesnya. BUMDesnya mau dibentuk seperti apa, mau dijadikan apa. Itu yang kita butuh, inovasi-inovasi dari kawan-kawan semua. Sebenarnya kita sudah punya planningnya seperti apa desa-desa itu. Cuma saya butuh inovasi dari kawan-kawan semua yang beda daripada kanwil lain, karena ini adalah pilot project, karena ini udah disetujuin ya Pak sama kampus ya. Alhamdulillah. Ini sudah disetujuin. Luar biasa. Saya sudah sounding kemarin dan mereka sudah oke. Pak Joko juga sudah oke tentang program ini. Ya nggak apa-apa Mas, itu malah bisa menambah ilmu dari teman-teman yang tergabung di Bright Scholarship, kata dia. Silahkan, kata dia, dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi itulah sekilas programnya kita.
Nanti banyak sih program-program yang lain. Kemarin juga saya sudah minta ketemu sama yang bisa bikin video. Nanti kita ada lagi programnya khusus untuk yang bikin video. Ya, itu aja. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Esa. Ini alhamdulillah ada kesempatan yang luar biasa. Ada desa brilian, ada ide gagasan entrepreneurship di kampus, kemudian ada ide bisnis yang ditujukan untuk mahasiswa secara berkelompok. Tapi mungkin saya mohon izin ini Pak untuk yang yang 6 ide bisnis tadi, 6 orang itu apakah bisa dibentuk di perguruan tinggi yang lain, Pak? Boleh, Pak. Silahkan. Boleh ya? Boleh. Oke, karena di sini kan bukan hanya yang ada di kampus-kampus yang lain juga. Kalau di Curup ada IAIN Curup. Kemudian ada juga yang di Lampung ini, itu bukan hanya Universitas Lampung saja, tapi ada juga perguruan tinggi yang lain yang ketika memang memungkinkan untuk dibuat kelompok 6 orang untuk membuat ide, gagasan, ide bisnis tadi, nanti kami mohon izin untuk bisa diikut sertakan. Ya, iya Pak ya? Iya, nggak harus 6 orang ya Pak. Jadi kalau misalkan ada yang sendiri punya ide bisnis silahkan. Kita nggak melarang. Jadi 6 orang itu bukan pakem ya. Jadi iya. Silakan mau 3 orang, mau 4 orang, atau dia mau sendiri Pak. Saya punya ide bisnis ini, tapi saya pengen sendiri. Silahkan. Oh iya. Oke, baik. Ini Ahmad Sobirin nih suaranya nih masuk ya. Oke, selanjutnya pada teman-teman dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan ketika ada pertanyaan atau langsung mungkin ingin langsung berbagi ide gagasan di malam hari ini supaya langsung mendapatkan tanggapan dari Pak Esa, atau mungkin ingin spesifik kira-kira ide bisnisnya ini harus ide bisnis yang kayak mana, apakah boleh dari semua jenis bisnis atau harus apa kayak mana, silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung mengirimkan chatnya dulu lah mungkin supaya berurutan ya, di chat dulu silahkan. Kemudian nanti kita selanjutnya. Aduh, mohon maaf ini saya terlepas tadi barusan. Ya, ada yang ingin bertanya silahkan langsung boleh. Ini Bright Scholarship 4 nih mau bertanya. Silahkan. Ingin bertanya boleh silahkan. Untuk selanjutnya boleh yang ingin bertanya selanjutnya di chat dari mana bertanya biar setelahnya langsung kami absen. Silahkan. Tadi siapa yang sudah bersuara? Ya. Ya, silakan. Dengar ya Kak suaranya Kak? Kedengaran. Nah jadi yang masih dibingungin sih tadi yang kedua, yang ada project terkait hal apa yang pengen kita lakuin di kampus gitu, maksudnya yang bisa berdampak ke kampus. Tapi tadi yang dijelasin kakaknya konteksnya lebih ke entrepreneur, itu boleh nggak kalau kegiatan sosial lain yang memang impact-nya ada pengaruh ke kampus. Nah maksudnya output-nya bukan output ya, objeknya ini ke siapa gitu, maksudnya ke mahasiswa yang ada di kampus atau ke kampusnya atau hal apapun yang ada di kampus itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, misal kita punya 2 ide bisnis. Nah, jadi ide bisnis yang pertama itu dialokasikan untuk kelompok yang ada di asrama karena memang anak BS4 ada yang asrama. Kemudian ide bisnis satunya itu kita sendiri gitu. Apa boleh gitu atau memang satu orang hanya boleh satu? Terima kasih. Oke. Saya jawab yang pertanyaan pertama ya, yang untuk kampus apa untuk mahasiswa. Nah,
kalau kita lebih ke mahasiswanya, ngapain kita ngasih ke kampusnya? Kita lebih mengembangkan mahasiswanya. Kenapa yang saya bilang kita pengen membentuk mahasiswanya jadi entrepreneurship. Kenapa? Karena kita ingin mengembangkan mahasiswanya. Karena kita punya fasilitas yang saya bilang tadi, narasumber, praktisi yang terbaik di bidangnya. Jadi lebih ke mahasiswanya yang akan kita bentuk jadi entrepreneurship. Jadi kalau ada kegiatan sosial lainnya, contohnya seperti apa, Mas? Kalau ada kegiatan sosial lainnya? Halo? Kedengeran Nggak ada suaranya? Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Ya, kedengeran. Nah, jadi kan saya dan kawan-kawan juga pernah ngadain sebuah kegiatan yang memang di kampus gitu tiap pekan. Yang pertama ada pernah kegiatan memang sosial yang memang dampaknya bukan ke mahasiswa, tapi ada program kancing gitu kan, kasih makan kucing. Karena memang notabene ketika libur di situ kucing yang biasanya ke kantin itu kekurangan makan. Akhirnya inisiatif kegiatan sosialnya ngumpulin donasi, kemudian ngasih makan ke kucing-kucing ada di sekitar Unila. Kemudian proyek sosial yang kedua ada juga kegiatan ruang pangan bareng anak yang putri juga pernah melibatkan, yang memang ketika awal-awal pelaksanaan implementasi itu kegiatan sosialnya itu berupa pembagian makanan selain di daerah Bandar Lampung, nah difokuskan juga di daerah Unila yang di situ banyak pemulung. Nah, jadi lebih baru ke situ sih. Mungkin kalau memang diarahkannya entrepreneurship gitu atau gimana? Iya. Kalau untuk sementara ini programnya adalah untuk mahasiswa sendiri. Jadi memang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa itu intinya. Jadi kalau untuk kegiatan sosial yang seperti tadi, seperti dijelaskan tadi, kita belum ada program seperti itu. Jadi kita lebih ke mengembangkan mahasiswa, pengembangan mahasiswa. Jadi pelatihan-pelatihan yang akan kita berikan adalah pengembangan kapasitas dan kapabilitas dari mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ide bisnis. Silahkan kalau misalkan punya 2 ide bisnis. Yang satu untuk kelompok, yang kedua saya punya ide bisnis sendiri. Silahkan, ajukan dua-duanya. Kita tidak membatasi. Ya, kita tidak membatasi. Kita punya RKB. Nanti kalian akan dibimbing dengan RKB, akan kita kelompokkan dengan usaha sejenisnya. Gitu. Kalau untuk yang tadi yang pertama yang kegiatan sosial itu kita belum ada ya, Mas ya. Jadi memang kita lebih ke peningkatan mahasiswa, kapasitas dan kapabilitas dan kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi lebih fokusnya ke situ. Kita pengen menciptakan entrepreneur baru, gitu loh, membuka lapangan kerja buat teman-teman sendiri, nanti teman-teman mahasiswa yang akan membuka lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan, membuka lapangan kerja. Kita menginginkan seperti itu. Oke, Bright Scholarship 4 jelas? Oke, baik. Selanjutnya silahkan. Enggak, belum ada yang nulis di chat ini. Siapa yang mau bertanya lagi? Biar langsung dipanggil. Ada yang ingin langsung sekalian? Boleh bersuara. M. Thoyib, silakan M. Thoyib. Ya. M. Thoyib ini mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Radiningrat Lampung. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz dan kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan materinya luar biasa ya, luar biasa menarik perhatian gitu. Yang ingin saya tanyakan dari sistem bisnis tadi itu sistemnya bagaimana Kak? Apakah kita hanya mengajukan sebuah ide atau nanti ada bentuknya proposal dan lain sebagainya? Lalu untuk permodalan itu seperti apa Kak sistemnya? Ya. Jadi ini memang sudah kita bicarakan kemarin sama Pak Amir. Jadi kita nanti akan ada dana bergulir, Mas. Dana bergulir yang akan kita kucurkan. Jadi nanti kita akan kelompokkan kawan-kawan, gitu loh. Kita kelompokkan per klaster. Misalkan mahasiswa untuk klaster Lampung, akan kita kelompokkan untuk klaster Lampung. Yang pertama. Jadi permodalan adalah dana bergulir. Yang penting, yang pasti adalah konsepnya dulu.
konsepnya seperti apa. Boleh dalam bentuk proposal ataupun kertas biasa sampean Mas Toyib bikin, konsepnya saya pengen bikin seperti ini. Nanti akan kita analisa, akan kita kurasi, kalau ada kekurangan akan kita tambahkan. Kita brainstorming dulu masalah konsepnya, ya kan? Nanti juga akan saya panggil ahlinya dari teman-teman Tokopedia, dari teman-teman Shopee, atau dari teman-teman yang lain, atau dari teman-teman kayak Regi Fedewangga nanti yang memang benar-benar kapasitasnya memang pas untuk melihat dari konsep bisnisnya. Silahkan bikin dulu konsepnya. Kalau masalah permodalan itu sudah ada kita konsepnya. Jadi lebih baik konsep bisnisnya dulu. Ya Mas Toyib. Oke, baik. Ide bisnis ya. Konsep apa, mau ngapain, seperti apa, bagaimana. Ya, oke. Selanjutnya Diana. Diana Marta Irawan ini Bright Scholarship Angkatan 5 Universitas Lampung. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana dari Bright Scholarship 5. Ingin bertanya terkait sama jenis yang nanti bisnis itu, sebenarnya dari Brighter 5 itu ada beberapa ide bisnis gitu. Kita mau nyiptain satu brand, tapi dia punya 3 fokus. Ada Bright Box namanya. Nah, tapi boxnya ini bisa isinya itu, yang 3 fokus itu ada food, terus ada fashion, terus ada farm atau vegetables gitu. Nah, tapi semua ini masih bentukannya itu berupa reseller gitu. Kalau yang food itu karena kita kan sering ikut PKUR tuh ya Kak. Nah, itu kita ngerasa kayak mungkin pendistribusian dari hasil olahan atau produksi dari yang kita ikut ini kayak kritik dan sebagainya itu kurang luas gitu. Jadi kita pengen meluaskan itu gitu. Intinya di mungkin strategi marketingnya gitu. Terus fashion juga, itu juga kita masih kayak pengen reseller aja dulu gitu. Terus yang farm ini karena kita ikut PKUR juga yang program ke petani-petani gitu. Pengen yang kayak gimana sih caranya supaya kita tuh bisa jadi penyalur gitu loh Kak, ke supermarket atau restoran yang itu bisa dibayar lebih tinggi gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang individu ini pertanyaan saya, apakah bisnisnya itu ketika kita mau memutuskan apa, itu harus yang kayak baru gitu bisnisnya, atau mungkin variannya gitu, atau yang udah ada misalnya gitu. Kira-kira gimana tanggapannya Kak? Terima kasih. Ya, ini bagus nih. Yang pertama kendalanya pemasaran ya. Nah, pemasaran ya Mbak ya. Nah, kita BRI itu punya jaringan pemasaran. Dalam artian kita punya RKB. RKB itu adalah perpanjangan tangan buat pemasaran. Yang pertama. Yang kedua, kita kerjasama dengan semua e-commerce. Dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semuanya kita kerjasama. Yang kedua, kita punya e-commerce sendiri yang namanya Indonesia Mall. Ya, Indonesia Mall. Itu silahkan dibuka Tokopedia, ketik aja Indonesia Mall. Itu semua produk produk UMKM binaan BRI ada di situ. RKB juga akan bantu pemasarannya. Rumah Kreatif BUMN, kalau untuk di Lampung di Bengkulu, kalau untuk di Lampung di Bakauni, kalau untuk di Bengkulu di mana? Ya. Terus kalau Mbaknya tadi ngomong ini pemasaran, ya kan? Nanti Mbak usahanya, misalkan ada usahanya yang tadi fashion, food dan apa? Fashion, food dan apa itu Mbak? Vegetables atau farm gitu. Oh ya. Sayuran. Nanti kita kasih pendampingan. Ya Mbak. Kita kasih pendampingan dari bisnisnya, misalkan apa yang harus diperbaiki, packagingnya, misalkan, atau desainnya. Nanti akan kita kasih pendampingan itu dari memang yang tadi yang saya bilang dari narasumber yang memang kompeten di bidangnya, akan kita kasih pendampingan. Jadi saya ada cerita sedikit nih ya Pak Amir, Mbak Diana. Jadi gini,
dulu di Malang ada orang jualan permen. Permennya enak, kualitasnya bagus. Tapi nggak laku permennya. Kenapa dia nggak laku? Karena packagingnya kurang menarik. Dalam artian begini, permennya enak, cuma dia bungkusnya warna hitam. Bungkusnya warna hitam, yang menurut dia itu premium. Bungkusnya itu bungkus premium warna hitam gitu kan. Warna hitam kan lebih ke premium gitu kan. Enak lah. Ternyata itu salah, karena segmentasi dari permen adalah anak-anak. Iya kan? Harusnya permen adalah berwarna cerah. Dari bungkusnya, dari penampilannya. Nah, itu kita kasih dia pendampingan. Dari cara packaging dia, dari bentuk, segala macam. Kita kasih pelatihan dia. Nah, itu yang di Malang. Jadi nanti Mbak Diana punya produk, saya punya ide bisnis seperti ini. Nah, kan? Nanti bisa kita akan arahkan, oh Mbak, nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang Mbak harusnya seperti ini, harusnya bentuknya seperti ini. Akan kita dampingi untuk meningkatkan kualitasnya, ya, untuk meningkatkan kualitas produknya. Terus juga Mbaknya ngomong, saya pengen tembus ke supermarket. Mbak, tahun 2019 kita mau kerjasama dengan Chandra, mau bangun pojok UMKM. Ya, jadi UMKM seluruh binaan BRI bisa masukin barangnya ke Chandra. Kita mau kerjasama, kita mau MOU dengan Chandra. Jadi nanti kalau memang produknya bagus, dikurasi bagus, akan bisa masuk ke Chandra, masuk ke toko-toko retail. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Mbaknya bilang kita terjun ke petani. Nanti ada saatnya kalau Mbak kalau Mbak ikut di pendampingan desa, nanti Mbak bisa baca peluang dengan petani-petani itu, Mbak bisa manfaatkan BUMDes-nya untuk sebagai pengepul dan Mbak bisa berbisnis di situ. Silahkan, kami tidak akan menghalang-halangi. Punya desa binaan dan ada kesempatan untuk melakukan bisnis di situ, silahkan. Ya, asal dengan syarat satu, desanya harus maju. Itu karena adalah program Desa Brilian adalah tujuan utamanya adalah desa. Ada lagi Mbak Diana yang mau didiskusikan? Ini Kak, kalau itu kan tadi kan kalau misalnya kita jadi reseller ya. Nah, terus kalau sekarang nih mau bikin bisnis baru lagi gitu yang individu gitu. Ada beberapa gagasan gitu, tapi sebenarnya kualifikasi yang bagus tuh ide bisnis itu harus yang baru atau harus yang unik atau emang udah ada yang penting packagingnya bagus, strategi pemasarannya bagus atau gimana tuh Kak? Jadi bisnis itu rata-rata adalah tidak ada yang baru bisnis itu Mbak. Bisnis itu adalah inovasi. BlackBerry dengan Samsung. BlackBerry hancur. Samsung melakukan inovasi. Inovasinya dalam artian apa? Dia bikin handphone yang bisa segala-gala. Itu bisnis buat dia. Ya kan? Jadi bisnis itu berevolusi. Mbak boleh, ini ada orang punya bisnis ini, saya mau kembangin, saya mau inovasi dari bisnis itu. Silakan, tidak perlu ide yang orisinil, tidak perlu, tapi harus ada segi inovasinya. Gitu loh. Harus ada segi inovasinya. Boleh kalau misalkan idenya sama dengan orang lain juga nggak apa-apa gitu loh. Cuma nilai plus. Kita minta kalau bisa ada nilai plusnya gitu. Ada nilai plus yang bisa ditambahkan di produknya Mbak gitu loh. Jadi memang bisnis itu tidak melulu ide yang baru, tapi adalah inovasi. Samsung dengan BlackBerry sama-sama handphone. Tapi Samsung melakukan inovasi, akhirnya BlackBerry kalah. Nah, seperti KFC, ya kan? KFC dan ada KFC. Sekarang banyak orang produksi ayam geprek KFC, digeprek kasih sambal mentah. Nah, itu salah satu bentuk inovasi gitu loh, ayam crispy. Jadi ide itu tidak perlu yang terlalu besar, tapi inovasi itu yang akan ada nilai plusnya dari bisnis kita itu adalah inovasinya kita. Gimana Mbak Diana? Oke, Mbak Diana sepertinya terputus ini Pak jaringannya.
Oke, Ada gimana? lagi? Masih ada? Oke, selanjutnya Rudi Hartawan. Rudi, mana Rudi ada? Ya Ustadz. Oke, Rudi ini Bismillahirrahmanirrahim. dari UBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, ini untuk yang ide bisnis, kita hanya tercakup untuk ke bisnis-bisnis jenis makanan atau karya seni, atau mungkin bisa juga kita ke startup gitu Kak? Silahkan. Kalian mau startup juga nggak apa-apa. Silahkan. Jadi ini ide bisnisnya tidak terbatas, asalkan sesuai kaidah. Itu aja. Misalkan dari teman-teman udah banyak nih yang punya mungkin bisnis UMKM ke makanan atau produk-produk karya seni gitu, benda-benda. Mungkin bisa kita pasarin, kita buat aplikasi sejenis marketplace gitu untuk memasarkannya gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Nah, ini lebih cerdas ini Pak Amir ini. Dia memanfaatkan kawan-kawannya untuk bisnis dia. Enggak apa-apa, silahkan. Karena kan Kita untuk dunia yang sekarang serba digital dan online itu pemasaran lebih tepat mungkin melalui online. ya, Karena boleh. semua mungkin lebih sering pegang HP dan lain-lain, mungkin saya rasa itu cukup baik gitu. Ya, silahkan Mas. Kalau mau bikin platform ya, platform nggak? Halo, Mas Halo, Rudi ya. Hartawan? Ya. Ya. Mau bikin platform gitu kan? Iya Kak. Iya, silahkan. Mau bikin, nanti coba dilihat konsepnya seperti apa, kita obrolin. Ya. Kayak pelatihannya gitu atau gimana nggak tuh Kak, supaya Ada. Kita ada pelatihannya, tenang aja. Pelatihannya mau pelatihan Mas Rudi Hartawan kuliah di mana? Nggak jelas suaranya. Kuliah di mana? Nggak kedengeran suaramu. Tadi bagus yang pertama. UBL Kak. Di mana? UBL Kak, UBL. Informatika, jurusan. Boleh. Silakan aja. Nanti kita banyak narasumber yang dari yang startup gitu, kita banyak. Dan di BRI pun ada tim IT, ada tim informasi dan teknologi yang bisa ngasih masukan. Ya. Iya Kak. Boleh. Kak. Mungkin itu aja sih Kak. Boleh. Iya, Silakan ya. Terima kasih atas jawabannya Kak. Iya. Ada lagi nih Weni dan Nadila nih, mana Weni dan Nadila nih? Izin bertanya Kak. Ya, Terkait boleh. Kakak kan tadi menjelaskan yang pertama tentang terfokus di masyarakat terlebih dahulu, baru memberikan inovasi-inovasi kayak contoh air tadi. Nah sebenarnya kita tuh terjun dulu di masyarakat baru ke inovasi, atau memang kita tentuin kelompok saya pengen ke produk A gitu. Nah, atau Kalian terjun, seperti itu Kak. nah, Nah, kalian terjun pertanyaan, dulu ke masyarakat. oh terjun dulu ya Kak ya. Iya dong, dicari tahu dulu desanya yang bisa dikembangkan apa, gitu kan? Yang bisa diangkat apa? Kalian cari tahu dulu itu ya. Nah, apalagi Mbak Weni? Nah, pertanyaan yang kedua, Weni tuh udah punya ide gitu Kak, pengen bikin gitu. Tadi kan Kakak membahas tentang kemasan-kemasan gitu, yang kemasannya memang kurang menarik gitu. Nah, jadi tuh Weni pengen bikin kemasan, tetapi minimal itu harus 500 PCS yang memang harganya itu 1 jutaan lebih gitu. Nah, jadi mungkin Weni terkendala modal di situ. Nah, misalkan, tapi Weni minta saran-saran ke teman-teman gitu, lebih baik ke kemasan yang biasa dulu, kita lihat bagaimana konsumennya menyukai makanan tersebut enggak gitu. Nah, menurut Kakak tuh lebih baik kita bagusin kemasan terlebih dahulu, atau memang kita coba produk tersebut dulu dengan kemasan biasa, seperti itu Kak? Weni sudah pernah coba produknya dipasarkan, penetrasi ke pasar sudah coba belum? Belum. Kamu coba dulu penetrasi ke pasar. Bagaimana responnya dulu? Responnya dulu, bagaimana dengan produkmu?
orang tertarik atau tidak, atau orang merasa enak atau tidak, nanti terima masukan dulu dari konsumen, dari kita. Nanti kalau sudah perihal rasa dan produk memang sudah kualitasnya baik, baru kita packaging. Banyak sekarang ini produk-produk yang packagingnya bagus, tapi rasanya nggak menjanjikan juga, dan dia hancur juga gitu loh. Jadi perbaiki dulu kualitas produknya, lihat respon pasarnya seperti apa. Kalau masalah packaging nanti mengikuti. Banyak sekarang kan Mbak, dia usaha, dia packagingnya cuma bungkus plastik yang di strapless gitu, apa namanya? Segi 4 tuh yang orang jual Mika, dimsum. Iya, Mika, benar. Orang jual dimsum tuh cuma Mika ditempel merek kan. Nah, itu jadi penetrasi ke pasar dulu, lihat respon pasarnya dulu, bagaimana dengan produk kita. Nanti kalau sudah bagus, ya kita jangan berpikir packagingnya dulu dengan mahal. Oh, saya harus ngeluarin uang 1 juta untuk packaging gini. Jangan, packagingnya yang sederhana dulu, lihat respon pasarnya dulu seperti apa. Jangan nanti Weni dan Adila sudah mengeluarkan biaya untuk packaging, sudah modalnya sudah banyak, tapi produknya tidak laku di pasar. Itu akan rugi 2 kali. Coba dulu penetrasi ke pasar, baru kita mulai dengan packagingnya. Ada lagi Mbak Weni sama Mbak Nadila yang mau disampaikan? Cukup Kak, terima kasih Kak, cukup menjawab banget. Oke, cukup. Selanjutnya Sobirin, dipersilahkan langsung. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak ya. Ya. Yang pertama mungkin pertanyaan pertama tentang bisnis ya, tentang kewirausahaan. Nah itu ketika kita sudah punya bisnis nih, udah mencapai misalkan nilai dari 0 sampai 10 mungkin 7 gitu ya. Jadi usaha itu bukan mulainya dari 0 lagi Kak. Kita udah punya usaha gitu. Tetapi usaha itu memang berada karena saya sendiri domisilinya dari Tangerang, Banten ya, bukan dari Lampung. Nah, apakah itu tetap bisa didanai gitu ya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita mulai dari 0 nih bisnis awal, mungkin kita sudah menyiapkan planning A sampai Z, mungkin mulai dari perencanaan, pemasaran, dan strategi segala macam. Nah, itu ketika kita ingin memulainya dari 0, mungkin kita dari istilahnya pemula ingin memulai gitu. Ada keraguan di di diri kita gitu, belum pede untuk menjalankan usaha tersebut. Mungkin dari Kakak ada tips atau trik mungkin untuk mengatasi hal tersebut Kak. Terima kasih Kak. Ya. Jadi kalau usaha sudah berjalan. Ya, silahkan Pak Esa. Ya. Jadi usahanya sudah berjalan ya, Sobirin ya. Usahanya apa dulu nih? Kalau di sana kayak bukan malu sih nyebutnya, ini kayak hijab kayak gitu sih. Jadi saya sama teman saya itu berdua Kak, kayak gitu. Usahanya berjalan seperti itu. Terus kendalanya apa nih? Bukan terkait kendala sih, tapi kayak itu kan udah berjalan nih. Mungkin dari BRI-nya ini ada bisa didanai atau enggak gitu Kak. Kalau misalkan di luar Lampung kayak gitu. Sebenarnya gini, usahanya ada di ini ya, di mana, Banten ya, ada di Banten. Jadi sebenarnya gimana ya saya bilangnya ya, kalau BRI untuk pendanaan ya bisa-bisa aja gitu. Cuma memang untuk sementara ini kita fokusnya di Lampung dan Bengkulu. Iya. Jadi memang
Kalau bisa usahanya dipindahin ke Lampung ya masuk. Kalau usahanya bisa Bisa aja sih Kak, bisa. bisa. Kalau bisa kamu bergabung dulu sama RKB Bakauni sana. Sama Rumah BUMN Bakauni, kamu bergabung dulu sama dia, kamu ikut dulu pelatihannya supaya usahamu makin maju, apa inovasi yang harus dilakukan. Nah, kamu ikut dulu, kamu bergabung dulu di sana. Saya ini rencananya mau cari tempat co-working space di Bandar Lampung biar bisa ngumpulin kawan-kawan semua yang mau mulai usaha supaya kita bisa sharing bareng. Kita offline bertemu secara langsung. Nah, jadi boleh kalau memang bisa usahanya di sini ya nggak apa-apa. Tapi kalau usahanya di Banten sana, aduh bingung saya. Kita melangkahi wilayah kerja nanti dimarahin sama Bank BRI. Jakarta 3 karena wilayahnya Jakarta 3 itu. Oke. Baik, ada lagi Sobirin yang ingin disampaikan? Tadi yang kedua belum dijawab, Tad. Oh iya, yang kedua. Yang mana itu? Aduh lupa saya. Yang kita udah punya perencanaan strategi terus dan yang lainnya udah disiapkan gitu untuk pemula nih Kak. Nah, trik dan sarannya mungkin untuk biasanya kan ada ketidakpedean nih dari diri masing-masing nih. Nah, mungkin ada tips atau trik dari Kakak mungkin untuk mengatasinya kayak gitu. Kalau orang mulai usaha kegagalan tuh pasti. Nggak ada yang namanya orang mulai usaha itu lancar. Jadi pasti mengalami kegagalan. Kegagalan itu yang membuat kita lebih baik. Produk kita pun jadi lebih baik. Ya kan? Jadi seperti yang saya bilang ke ini, tes dulu di pasar. Bagaimana? Tes dulu. Gitu loh. Tesnya dalam artian apa? Kita mencoba dulu konsumen kita. Ini arahnya kemana? Konsumen kita itu membutuhkannya apa? Kalau kita tidak pernah coba untuk kita pasarkan, kalau kita tidak pernah coba untuk kita sodorkan, kita tidak tahu kekurangan produk kita di mana. Ya, jadi berulang-ulang kali, semua orang tuh begitu, berulang-ulang kali, maka dia akan baru sampai ke titik terbaiknya. Kenapa? Karena yang nilai bukan kita, yang nilai adalah konsumen. Kalau kita yang nilai, produk kita kayaknya udah paling bagus sedunia, gitu loh. Tapi orang lain yang nilai, pasti yang ada yang bilang, kalau misalkan produksi sendal, nggak enak nih, kurang nyaman, gitu. Atau kalau misalkan kita produksi makanan, ini makannya terlalu asin. Karena apa? Selera orang berbeda-beda. Pernah berpikir nggak bahwa rasa KFC dari Sabang sampai Merauke itu sama? Ya, sama semuanya. Kenapa? Karena dia pasar dulu. Kecuali yang di luar negeri. Di luar negeri berbeda. Kenapa? Karena semua mengikuti dari mengikuti kebiasaan dari negara-negaranya. Gitu loh. Kalau di Indonesia dia ada produk KFC yang pedas, original, spicy. Kenapa? Karena orang Indonesia suka spicy, suka pedas. Nah itu. Jadi kita lemparkan dulu ke pasar. Bagaimana respon pasar? Kita bisa perbaiki produk kita dari respon pasar tersebut. Ya, jadi kalau belum coba untuk nggak pede terus, kita nggak tahu produk kita sampai mana. Ya nggak, Mas Sobirin? Iya benar Kak. Iya, jadi dicoba dulu, dilempar ke pasar. Yang paling penting gini, Mas. Kalau memang Mas Sobirin tidak pede untuk lempar ke pasar, ke tetangga dulu kanan kiri. Ke tetangga dulu kanan kiri, iya. Nanti dia ngasih masukan. Tetangga itu lebih jujur. Iya, ke tetangga dulu. Mas, cobain ya, gitu loh. Atau Mbak, cobain ya, gitu. Kayak mana? Coba rasanya seperti apa? Coba dulu. Nanti respon baru dari tetangga, baru mulai ke kampung sebelah, baru. Jadi tes dulu di pasar. Nggak bisa kalau kita nggak tes ke pasar, kita nggak bisa tahu produk kita sejauh mana. Oke, Mas Sobirin, ada lagi? Cukup Kak. Oke, makasih Kak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, yang lainnya masih dipersilahkan.
Ini Bengkulu nih belum ada yang bertanya nih dari tadi. Mungkin susah sinyal kali ya Bengkulu. Masya Allah. Ya, siapa? Gimana seperti itu sistemnya dengan pertanian seperti menanam cabai seperti itu atau menanam tanaman yang lain seperti itu. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Bagaimana Pak? Mas Insan di Curugnya di mana Mas? Insan di Lebongnya Ustaz. Kak. Di Rejang Lebong. Di apa di Lebong? Di Lebong. Lebong. Oh di Lebong. Ya. Ya di Lebong. Jadi jadi gini, Mas Insan, kalau untuk pertanian boleh. Saya minggu kedua bulan Januari saya ke Curug, ke Desa Sumber Urip dan Desa Sindang Jaya. Itu semua pertanian. Yang satu pertanian aren, ya. Yang satu agrowisata. Jadi kita kembangkan memang pertaniannya. Jadi boleh kalau untuk pertanian. Kayak di Desa Sindang Jaya kita tingkatkan kualitas hasil dari pertanian. Seperti misalkan dia kan aren, selama ini cuma nyetak aren. Ini kita akan kasih dia pelatihan untuk produk turunan aren seperti gula semut, gula aren cair, dan packagingnya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah untuk pertanian kita bisa bantu karena banyak. Kemarin juga ada teman-teman yang di lebih pengembangan hidroponik, ya Pak, pertanian hidroponik juga kita terima. Jadi peluang bisnis itu tidak melulu dagang, tapi pertanian peluang bisnis itu banyak hal gitu. Silakan kalau memang pertanian bisa. Gimana Mas Insan? Insan. Baik, Ustaz. Kegiatan tersebut dibimbing dari awal apa kita dari kitanya dulu membentuk terlebih dahulu suatu pertanian apa itu kebun cabai seperti itu, Ustaz? Atau gimana, Ustaz? Jadi sudah jalan belum? Belum, Ustaz, tapi lahannya sudah siap, Ustaz, seperti itu. Lahannya sudah siap. Dulunya pernah ditanam apa lahannya? Lahannya kemarin tuh niatnya tanam kopi, tapi lahannya masih sedikit seperti itu, Ustaz. Jadi kembali lagi ke agak merumput lah seperti itu, agak tidak diurus lagi seperti itu. Tapi masih bisa digunakan seperti itu, Ustaz. Kalau memang ada seperti itu kan bisa dibuka seperti itu, Ustaz. Jadi kita Mas Insan adalah yang pertama adalah yang kedua adalah bisnis itu sendiri kita akan pantau sejauh mana dan tingkat kesuksesannya sejauh mana. Dan memang kalau memang kira-kira ini akan kita kasih inovasinya dengan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Seperti kita akan melibatkan teman-teman dari Kementerian Pertanian, desa, ya kan. Nah, yang paling penting itu adalah, jadi gini, saya bilang ke seluruh peserta Zoom meeting malam ini, jadi ini bukan BRI bukan bagi-bagi modal malam ini, gitu loh. Jadi adalah kita akan kembangkan sumber daya manusianya dari teman-teman mahasiswa. Itu yang pertama. Jadi adalah Mas Insan, kita akan dampingi Mas Insan dari pertama.
Dan untuk modal adalah kita akan adakan kompetisi untuk teman-teman ide bisnis itu. Nanti akan kita berikan dana bergulir yang bisa digunakan untuk modal bisnis. Silahkan. Gitu. Jadi akan kita dampingkan dari awal, dari permulaan. Nah, terus juga akan kita kasih pendidikan. Mas Insan udah pernah bertani, bercocok tanam sudah pernah? Orang tua juga sudah. Apa sudahnya? Kemarin kalau masih kecil orang tuanya petani seperti tanaman-tanaman cabai seperti itu, sayur-sayuran. Tapi sekarang berpindah ke kopi, Ustaz. Berapa hektar kopinya? Kalau kopinya sekitar kalau yang sekarang itu sekitar 8.000-an, Ustaz. Mas Insan selama ini jual kopinya bagaimana? Sistem penjualannya ke tuke seperti itu, yang ada yang di dusun ini ada yang nyambut seperti itu, tidak dioper keluar seperti itu. Tidak dioper keluar, jadi dijual dalam bentuk basah atau yang sudah kering? Kalau kadang-kadang tuh dijual, kalau kita kepepet seperti itu kan butuhnya sore ini seperti itu jual basah tuh. Tapi kalau untuk hasil musim itu dijualnya kopi sudah kering, Ustaz. Sudah digiling seperti itu sudah. Ada berapa orang petani kopi di sana? Rata-rata di daerah kita, daerah Tapus ini kopi semua, Ustaz. Kopi semua. Tapus ya. Itu BRI terdekatnya mana? Bagaimana, Ustaz? BRI terdekatnya, BRI unit mana? Di sini lebih dekat, masih dekat di Curup, Ustaz. Masih dekat Curup? Atau di TES, Ustaz, ya. Ya lebih dekat Curup. Curup. BRI-nya yang paling dekat apa? BRI unit apa di sana? BRI Curup, Ustaz. Oh, BRI Curup. Lah. Ya, di daerah Curup seperti itu. Ada 15 orang nggak di sana? Maksudnya yang petani kopi ada lebih dari 15 apa kurang dari 15? Ya. Oh, gitu. Lebih dari 15. Setiap rumah itu pasti ada kebun kopi, tapi dikit banyaknya, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Oke. Klaster aja desanya, Pak. Ya. Ya. Kita bikinkan klaster aja desanya supaya BRI bisa masuk ke sana. Terus juga daripada jual itu dalam bentuk jadi, karena seperti Krakatoa Coffee. Ya. Kita lebih tingkatkan jadi kita lebih tingkatkan hasil pertanian yang sudah ada dulu, jangan jual kopi yang masih bahan biji, ya, gitu ya? kan. Masih bahan, karena kita kemarin sudah main di Krakatoa Coffee pun sudah Krakatoa Coffee itu sudah jual dalam bentuk jadi dan packagingnya sudah jadi. Insan kos nggak di Curup? Oh iya ya. Ini dari ini tadinya juga jualnya bentuk kopi. Ini sudah sudah untuk bungkus Pak Amir, Mas Insan. Ini kopi fermentasi, jadi kadar asamnya sudah sangat sedikit. Oh iya. Jadi sebelumnya nanti kita akan kasih pelatihan untuk produk turunan. Ini di Curup, ini dari Curup, dari Desa Sindang Jaya, Kecamatan
Kecamatan ini Oh, Pak ya. Jendro. Ya, jadi Mas Insan nanti kita bikinkan klaster di sana untuk supaya lebih bisa meningkatkan hasil produksi pertaniannya dan bisa jadi produk turunannya. Seperti ini inovasinya adalah fermentasi. Kopinya sudah fermentasi, jadi sudah seperti kopi, bisa dikatakan kopi luwak lah, tapi dengan teknik yang berbeda lah gitu kan. Iya, Insan. Ustadz. Ada lagi Insan. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Nanti kami tunggu chattingan ini ya, alamatnya ya. Kemudian selanjutnya Mahmudatun Nisa. Mana Nisa, Mahmudatun Nisa? Ada. Oh iya, dari mana ya? Ya, Bella. Saya Mahmudatun Nisa dari IAIN Curup, Tat. Oh, Curup lagi. Oke, silakan. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan isi kepala. Jadi gini Kak, untuk tadi kan seperti yang disampaikan, kira-kira bisa kami lakukan untuk teman-teman mahasiswa gitu kan, untuk sama teman-teman mahasiswa dalam bidang entrepreneurship gitu. Kalau dari ada suatu ide udah lumayan lama idenya, cuma memang ini adalah pertama kalinya di suatu wadah atau forum gitu. Namanya itu FOSIPMI gitu. FOSIPMI itu panjangannya Forum Silaturahmi Pengusaha Muda Indonesia gitu. Karena waktu itu memang mikirnya untuk seluruh Indonesia gitu kan, biar jangkauannya luas gitu. Terus dari FOSIPMI ini tagline-nya itu adalah keripik usus misalkan gitu kan. Nanti bisa saling tukar informasi atau misalkan saling tanya, minta pendapat, menurutmu produkku ini kurang apa kayak gitu, atau menurutmu produkmu itu kurang apa kayak gitu. Karena dengan wadah yang satu kayak gini, dengan bersama-sama nanti setelah mereka kalau misalkan ada wadah sharing-sharing kayak gini, itu harapannya bisa semakin bersemangat gitu. Mahasiswa ini sampai ke depannya untuk menjadi entrepreneur kayak gitu. Dan untuk poin kedua, masalah ide bisnis. Untuk ide bisnis sendiri, saya sendiri dan beberapa teman-teman, tim, itu pernah menjalankan suatu bisnis. Jadi kami dari HMJ itu jualan abon pepaya, kemudian jualan marning, jualan opak, yang semua bahannya itu nanti kami dapatkan juga dari sekitar kampus gitu. Untuk abon pepaya sendiri, itu bahannya kami dapatkan dari sekitaran kampus kayak gitu, karena produksinya masih sedikit gitu. Dan kemudian untuk yang marning itu kami ambil dari pengepul gitu. Ada yang memang produksi dari masyarakat, terus juga untuk opak itu sendiri kami juga beli dari masyarakat kayak gitu. Dan di sini kami setelah melakukan kayak kami sudah pernah jual produknya, hanya saja belum nggak berkelanjutan gitu Kak. Sekarang itu karena salah satu faktornya juga karena pandemi kan berhenti. Terus juga yang lain karena kami nggak punya pembimbing gitu. Kami nggak punya mentor, kami nggak ada ya coachingnya, kami jualan aja yang gitu. Gimana caranya bisa dapat duit kayak gitu aja gitu. Jadi kami memang butuh sekali seperti program dari BRI ini gitu, coaching, ada mentoring, ada pelatihan kayak gitu kan, ada bimbingan, apalagi tadinya sudah disampaikan oleh Kakak bahwasanya nanti akan bekerja sama dengan Tokopedia, dengan Shopee, dengan marketplace